Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu tercurah keharibaan Tuhan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan kecintaan beliau kepada kita pun dipastikan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menghormati rekan bersama anggota Dewas Kabupaten Hulu Sungai Utara, Bapak Abdullah SPD NN, yang menghormati dan membanggakan Kepala MI Integral Kecamatan Banjar beserta operator dan seluruh pendidik dan tenaga pendidikan MI Integral, yang menghormati dan membanggakan Kepala RA Al-Ukhwah Kecamatan Banjar beserta operator dan dewan guru. Berbahagia sekali dan berbangga sekali hari ini kita bisa melaksanakan penilaian kinerja kepala madrasah yang bertempat di MI Integral Kecamatan Banjar. Untuk teknis pelaksanaan, kita akan membagi dua sesi. Pertama, untuk penyampaian presentasi yang akan disampaikan oleh Kepala MI Integral, kemudian dilanjutkan dengan penilaian kinerja kepala madrasah oleh pengawas. Sesi kedua dilanjutkan dari presentasi yang akan dilakukan oleh Kepala RA Al-Ukhwah Kecamatan Banjar. Lanjutannya, sesi berikutnya adalah dilanjutkan dengan penilaian kinerja oleh pengawas. Dari dua sesi tersebut, kami punya durasi waktu mungkin untuk presentasi sekitar 20 atau 30 menit. Kepada kepala madrasah dipersilakan menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya, dan dilanjutkan nanti tanya jawab dari pengawas. Mungkin itu saja sedikit penyampaian yang belum sampaikan dalam kesempatan penilaian kinerja hari ini. Kedepannya mudah-mudahan dari penilaian kinerja akan ada peningkatan keseluruhan dari apa yang terdapat di dalam instrumen PKKM menjadi bagian yang merupakan kinerja yang harus tetap kita perbaiki ke depannya. Demikian arahan dari ulun kepada Kepala MI Integral, dipersilakan. Jadi kalau mau menyampaikan profil sekolahnya, silahkan. Kalau punya PowerPoint-nya boleh, kalau punya videonya boleh. Jadi kan kita boleh videonya ya, silahkan. Kalau dituliskan dulu atau langsung aja. Ada profil videonya kita akan sampaikan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Pak Amrullah, aku pengawas saya dan tim penilai, hormati, kemudian Ibu Dahina, pengawas kami dari Benjamin, Ustazah dan Ibu DRA Al-Ukhwah yang teman-teman kita. Alhamdulillah hari ini adalah giliran kami dalam rangka PPKM ya, penilaian kinerja kepala madrasah. Sebelum kami masuk kepada penilaian, kami ingin mengenalkan MI Integral
Integral Al-Ukhuwah yaitu Madrasah Ibtidaiyah yang berdiri di tahun 2017. Di awal 2017 kami promosinya di awal tahun 2017. Sejarahnya jadi di bulan Februari kami mengenalkan MI Integral ke yang pertama itu ke RA Al-Ukhuwah. Di sana ada beberapa respon dari orang tua, sekitar 10 orang lah. Nah kemudian jalannya waktu sebulan duduk di sana lah, dapat sekitar 12 orang anak. Berjalannya waktu, habis itu kami kali lagi duduk di RA dan alhamdulillah di awal tahun ajaran 2017 itu dapat kurang lebih 45 murid. Nah dari 12 itu, jadi sisanya itu datang ke rumah. Nah ada yang daftar, Alhamdulillah di awal MI Integral itu kami dapat 2 kelas, 1A sama 1B. Jumlah guru pada saat itu kurang lebih 7 orang. Alhamdulillah kami bisa berdiri di sana dan ini adalah tahun ke-6. Tahun ke-6 sudah 5 tahun, ini masuk ke tahun ke-6. Nah, adapun visi misi kami mewujudkan visinya yaitu mewujudkan generasi Qurani berprestasi, berintegrasi. Nah, kemudian jadi bagaimana di sini kami ingin anak-anak yang sekolah di MI Integral ini mereka memahami Al-Quran, kemudian juga mereka tidak luput dari prestasi akademiknya. Dan juga bagaimana kami di sini mengintegrasikan antara ilmu agama dengan ilmu umum. Kemudian misi kami yaitu menyelenggarakan pendidikan berbasis Al-Quran, kemudian juga mengembangkan prestasi anak tadi dan mengintegrasikan nilai-nilai Islami pada setiap materi pembelajaran. Dan insya Allah, dan alhamdulillah nih kami punya buku modul Pak. Mungkin Ustaz bisa mengambilkan modul kami. Mengganti buku mata pelajaran. Oke, kalau sekarang muridnya alhamdulillah dari kelas 1 sampai kelas 6 itu 430 dengan jumlah kelas 17 kelas. Mohon doa tahun ini kami meluluskan angkatan pertama. Adapun yang kami apa bahasanya yang pembelajaran inti kami itu di Quran. Jadi alhamdulillah anak-anak yang sudah di kelas 6 itu ada yang sudah hafal juz 30, juz 29, kemudian juz 1, juz 2. Ada juga yang sudah juz 3, juz 4 gitu. Tapi rata-rata itu sudah juz 30, juz 29, juz 1 itu mungkin 50% lah, alhamdulillah. Kemudian juga kami bekerja sama dengan Umi Foundation. Nah, untuk pembelajaran ngajinya yang bulan November tadi, ya Bu ya, minta maaf nih, kayaknya kami undang-undang. Kami mengadakan khataman. Nah, jadi khataman Quran kalau mau lihat ada di YouTube kami sudah, itu khataman Quran uji publik. Nah, jadi uji publik itu anak-anak yang dari kelas 1 sampai kelas 6 itu kalau dia sudah belajar mengaji dengan metode Umi, sudah selesai jilid 1 sampai jilid 6, kemudian masuk ke Ghaib, kemudian masuk ke tajwid. Nah, maka dia akan berhak mengikuti ujian. Nah, ujian itu pertama munakasyah dulu, nanti kalau sudah baru khatmul Quran. Kalau bahasa PPA itu inilah wisuda lah. Jadi alhamdulillah kami sudah ada khatmul Quran perdana di bulan November tadi. Insya Allah ini menjadi agenda tahunan kami. Kemudian juga agenda tahunan kami yang kedua ada parenting orang tua. Jadi kami ingin bukan hanya anak-anak yang sekolah, tapi orang tua juga harus sekolah bagaimana cara mendidik anak. Jadi mungkin itu sebagian dari sekilas dari MI Integral. Terima kasih. Langsung.
Bukan. Penilaian pertama. Ya. Dia sudah bilang tidak tahu itu. Stop. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Belum lulusan sebelumnya dari awal. Yang kayaknya jangan turun deh ngomong. Oke, nah ini yang pertama yaitu dokumen struktur madrasah. Ya, bukan. Nah, dokumen struktur madrasah ini kan ada beberapa. Nah, internet juga. Pakai HP itu. HP Kalau mau merek apa pakai wifi sendiri kan? ada. WiFi sendiri aja kami. Pakai paket. Ya, paket di mana? Jadi diisikan banyak-banyak. Sudah. Selesai. Kalian mau lihat? Oke, lihat. Ini jauh kok Pak pada anunan. Oh, pada Tapi pol ini Bu. Ini banyak yang pakai. Ya ini mas biasa ya, fungsinya air. Dari topnya Pak tutup. Sama air pakai aja Pak. Ibu bilang Gimana Kak? Masuk. Saya pakai dulu dah. Ini pakai paket ya Pak. Oh. Coba dulu. Oke. Nah, udah mau lagi Bu. Ya, ini kan dokumen struktur madrasah. Ini ada terbagi 4. Yang pertama bagian struktur. Start bagian strukturnya, kemudian di situ ada notulennya. Dari atas itu, ya struktur madrasahnya. Nah, ini struktur madrasah kami. Ya. Ya. Terus empat Pak ini kabinat taburannya. Yang guru kami sekarang 61. Ya, lanjut Ustaz. Yang berikutnya ini notulen Bapak. Dalamnya sebenarnya ada dokumen sosialisasi pendaftaran. Dokumen kali dua. Kali dua. Nah, ini yang dokumen sosialisasi. Ada fotonya tuh? Fotonya ada. Dia di bagian notulen. Itu, saya di notulen. Nah, karena kami setiap per semester itu Pak ada rapat rektor. Nah, jadi sekalian di raker
akhir tahun itu sekalian pembentukan struktur. Lanjut. Terus saja biar pidato. Ya, yang kedua, berarti poin pertama sudah 1.1, 1.2 dokumen uraian tugasnya. Nah ini uraian tugas. Jadi karena gurunya banyak nih, 62 itu. Kameranya diletakkan. Nah ini pembagian tugasnya, uraian tugasnya. Karena Umi itu yang membaca pengajinya sama tahfiznya itu menjadi mata pelajaran wajib kami setiap hari. Jadi disitulah yang gurunya banyak itu Pak. Jadi Umi itu mengajinya itu satu hari itu per anak per kelas itu 2 JP. Kalau tahfiznya itu 1 JP. Oke, lanjut Sa. Notor. Oke. Habis. Rincian tugasnya. Dan ini alhamdulillah kami sudah bagikan ke semua guru tupoksinya ini, dan biasanya kami sosialisasikan di rapat kerja per tahun. Setelah diumumkan di rapat kerja dan akan dipegang oleh masing-masing guru. Tarik terus Pak, tarik. Ini ada 31 halaman. Berarti ya? Oke. Berarti kan? Dibagi per ini Pak, per item. Jadi misalnya dia wali kelas, berarti topoksi wali kelas. Kalau kami bagikan ini kan kebanyakan. Ya. Oke. Tugas pendamping apa kami bagikan. Tarik Pak. Lanjut Ustaz. Sertifikasi kami kedengeran pegawai negeri nih Pak. Oke, ini apa ijazah yang kami tampilkan, boleh ya? Boleh. Oke. Nah ini ijazahnya sudah kami PGSD, PGMI. PGMI itu ada yang UIN, ada yang STT. Orang Amuntai ini orang PGN Mbak, guru pertama dari awal PGN. Sudah antar kabupaten. Dan muridnya orang PGN ada juga, anak Pak Yani sini. Nah, alhamdulillah kalau bahasa Inggris sudah sesuai linear, matematikanya linear, kemudian fikihnya, PJOK-nya sudah linear juga. SBDP lagi yang kami belum dapatkan. Lanjut. Kami kan mau ngomong aja. Sambil makan memang. Nah ini standar operasional. Nah ini etika profesi mungkin kurang lebih ya gitu. Dan biasanya kami perekrutan guru itu kan terkait tes Pak. Jadi perekrutan itu nanti ada 3 tahapan. Pertama itu micro teaching dengan guru, kemudian kalau lulus sesi pertama micro teaching sama anak-anak di kelas langsung. Kalau sudah itu baru wawancara. Nah dan pengisian data. Nah di situ mungkin ini kami tawarkan ke guru bahwa inilah SOP kami, apakah siap dengan konsekuensi yang ada, peraturan yang ada. Jadi kalau yang tes itu baik, setiap kami buka penerimaan guru itu alhamdulillah pesertanya kan 70, 90, yang dicari 10. Jadi alhamdulillah mungkin itu ini alhamdulillah, dan itu menjadi tugas menyamani kepala sekolah. Nah, jadi guru-gurunya sebenarnya lebih harap daripada kepala sekolah, tapi untuk menyatu kepala sekolah tadi hulu gitu kan. Nah, ini SOP guru piket. Jadi kami di sini setiap pagi itu ada piket pagi kedatangan. Nah, jadi setiap guru itu punya terus biasa betul ya.
setiap guru itu ini dapat 1 hari dalam 1 minggu turun songsong, nah menyambut kedatangan anak. Ada yang turun abad juga. Ada, jadi kami ada shiftnya itu gini Ustaz. Ini Pak, guru ngaji, guru umi sama tahfiz itu jam 7.30, 45 ya? 35, jam 7.35. Karena mereka yang akan memimpin baris di depan kelas sama sholat duha. Nah, setelah itu selesai sholat duha itu sampai jam 8. Nah, guru kelas yang ngajar mata pelajaran sama administrasi di kantor itu datangnya 7.55. Nah, tapi nanti pulangnya itu guru ngaji yang lebih awal itu mereka boleh pulang setelah jam 1.15 karena mereka sudah awal datang nih. Nah, yang shift kedua itu pulangnya jam 2.30. Ini kerapian. Jadi gue di sini gurunya kada boleh berpakaian supaya kada dangsar Mbak. Jadi bila pakai sepatu kami batasi yang terlalu tinggi gitu. Sudah selesai. Dan itu kami sampaikan ke guru baru. Sudah selesai, lanjut. Lanjut. Terus yang ketiga, pedoman dan prosedur. Ini SOP personal ya. Sama aja yang tadi, guys. Lanjut ya, pedoman. Nah, ini informasi kami punya YouTube. Kemudian mungkin di tahun ini yang sudah mulai aktif. YouTube-nya sudah mulai aktif. Mungkin 881 subscriber. Jadi minta subscribe kan. Bentar lagi berarti dia dapat emas nanti. Amin. Itu tambah ya kan saya Iya, kalau dia kan YouTube itu lebih menguntungkan bagi sekolah ya. Oke. Rencananya kemarin itu yang meningkatkan itu kami lomba yel-yel kelas. Lomba yel-yel kelas dan itu antar kelas lombanya. Jadi itu yang kemarin itu yang mendongkraknya. Ada Pak, coba web yang diklik. Nggak ada soalnya. Kalau webnya belum optimal lagi Pak ini, insya Allah. Karena baru tahun ini humas dioptimalkan. Belum. Oke. Nanti insya Allah. Berarti blok guru ya Pak ya? Blok guru set. Bisa kan? Masa milenial yang tidak bisa. Blok guru. Saya buat kolonial bisa. Nah ini yang kami kemarin Mak. Saya ada yang muncul. Oke, sudah masuk sekali ya. Lanjut saat. Itu nilai kami anak tuh nilai yang tahun kemarin Pak. Ini visi misi. Visi misi. Dan ini kami letakkan di setiap buku panduan anak dan buku kamu bisa coba nih itu modul kita, buku modul sama buku panduan. Sudah ada program di sini kalian? Masih tetap itu, oke. Kalau ya program lagi Oke. Biasanya di Raptor masih disepakati itu Kak.
Itu yang nilai UM kami isi ini nilai madrasah yang terselesai karena kami belum ada kelulusan. Oke. Ini apa tadi Ustaz? EKAM, EKJM. Oke. JM-nya. Apa penelitian? Simpulkan aja Bu. Karena Yang penting apa? KJM. kalau yang 4 tahun yang ini kan kami kayak ini Pak, nih setiap kelas kami sudah ada televisi. Oh. Oke. Awal-awal ini kami melengkapi fasilitas pembelajaran dulu. Oke, mungkin Perlengkapan media pembelajaran. perlengkapan Coba media baca pembelajaran. gimana coba? KJM-nya ya, dari CV tadi gimana letaknya? Latar belakang pendidikan. Kita cari-cari ya. Enggak. Nah, itu administrasi memiliki sistem komputerisasi. Nah, itu kan belum Pak, masih diusahakan. Memang di atas lagi Ustaz. Kultur, nah tuh tombol jumlah siswa, adanya teks kemampuan di atas lagi Ustaz. Di atas ya. Oh, bawah. Oke. Ada yang maksud pembelian. Nah, beban belajar dan ininya Pak, kami 60% gaji guru kamu. Ya ada 60% toge. Enggak. Alhamdulillah. Nah, di situ tadi Pak ya. Nah, tetap Pak Eka bisa ini. Oke, dah lanjut. Boleh dibuka sebentar. Ya, coba dibuka di makan. Ini kan sudah yang luar biasa Belum menemukan di madrasah lain yang selengkap dan seperfect pian. Nah, jadi dalam kesempatan hari ini mungkin kalau dilihat nilai pian inilah sebenarnya bukti pemanfaatan teknologi informasi itu pian juga kan tahun tadi. Nah, sekarang kalau melihat bukti fisiknya lumayan meningkat, jadi diharapkan pian pun bisa mungkin nanti berada di posisi 4. Itulah catatan dari yang 1.6 bagian satunya. Nah, itu kan masih 3 tuh lah. Ya, kalau tidak salah itu 3. Ya, nah. Kalau mau nggak repot, Ya, dicatat dulu. 1.6 nomor 1 itu tolong dirubahlah. Kemudian yang masih jadi pertanyaan mungkin barangkali yang ini nih. Bagian 8 SMP. Nah, 8 SMP itu coba buka 1.4. Nah, ya. Itu kan pian itu dokumen analisis. Ya, tolong dibuka dulu Pak, yang dokumen analisis 8 SMP dalam standar isi. Kalulah itulah sebenarnya standar isi barangkali lah. Ya, 1.4 nomor 1 di bawah. Nah, kira-kira pian menerjemahkan itu seperti apa? Pengen tahu aja Pak Ais. Ya, 1.4. Ya, 1.4 1. Ya, bukakan aja Pak. Ya, itu yang itu. Supaya ada sinkron antara pertanyaan dengan jawaban itu aja. Di situ isinya ini ada kurikulum, ada pendidikan, perangkat pembelajaran itu kasar. Perangkat pembelajaran aja Pak, ke nomor 49. Perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran. Ya.
Nah ini pakai rata karena kami ada Banyak, Pak. Iya. soalnya kan tidak mau masuk tuh. Ini versinya pian, Bu? Ini versi kami. Oh, ya. Tuhan Maha luar biasa ini. Siapa yang versi? Versi standar nasional lah. Ya, dia kan punya khususan nih. Nah, punya khususan sendiri. Ulun dari awal sudah ketemu dia punya karakter sendiri. Bisa. Ada yang filenya langsung di laptop, ada yang simpan. Ada di laptop. Sebenarnya Pak pengawas pembina hendak madahkan jadi pengawas pendamping itu isinya. Lah luar biasa sekali. Nah jadi di situ 1.4 coba yang di kumpulan PKKM. Iya bisa. Anu karena keberatan lah Pak. Iya. Ada ininya apa itu Bu yang misal analisis. Ketika pian analisis KD Quran hadis itu Bu yang kelas 1 misal pian analisis bisa ceritakan Bu sistem analisis pian terhadap Quran hadis itu KD-nya Quran hadis seperti apa prosesnya sebab belum di madrasah lain kada pernah mempresentasikan sistem analisis ini Bu ya seperti apa barangkali jadi di sini itu gue mencoba nilai kan anak-anak itu hari aktifnya Senin sampai Jumat. Nah di hari Sabtu tuh anak-anak kosong gue libur. Nah itu guru-gurunya tetap turun, itu rapat evaluasi seminggu yang lalu dan perancangan seminggu yang akan datang. Tapi berjalannya waktu karena sekarang ini sudah banyak 430, akhirnya kami di hari Sabtu itu hanya rapat umum. Nah ini contoh analisisnya. Nah, ini juga. Nah, oke. Jadi untuk sekarang ini Bu, kami di setiap hari itu ulun rapat dengan jenjang-jenjang. Jadi kalau Senin ulun rapat dengan jenjang kelas 1, hari Selasa kelas 2, hari Rabu kelas 3, hari Kamis kelas 4, 5, hari Jumatnya kelas 6. Nah, kalau rapat itu semuanya sekalian dengan evaluasi pembelajaran. Jadi kalau ustazah kelas 1 ini misalnya dia megang mata pelajaran Quran hadis, nah langsung dia presentasi ini Bu, analisisnya apa gitu. Nah, ini bawa ini. Jadi kendalanya apa nanti di pembelajaran, kemudian sudah sampai dan kami punya buku rapat mingguan itu. Jadi kelas 1 ini pembelajarannya sudah sampai KD apa, kemudian bagaimana kemampuan anak menyerap pembelajaran itu, apakah dilanjutkan pembelajaran itu atau masih kami pertahankan. Kalau beberapa persen misalnya 60% saja yang hanya paham, berarti kami harus remedial lagi Bu, pengulangan lagi materi itu. Nah gitu. Ini analisis per ini. Terhadap perangkat pembelajaran, ulun barangkali melihat ada contoh perangkat pembelajaran pian, kan? Kalau melihat apakah pembelajaran pian sudah misalkan visi madrasah pian sudah luar biasa. Kemudian apakah guru itu menerjemahkan visi misi pian ke perangkat pembelajaran pian? Integrasi. Jadi alhamdulillah karena setiap minggu kami ada dan minggu itu ada rapat, kemudian ada per hari itu per jenjang ada rapat. Jadi di sana memang selalu ditekankan Bu. Misalnya kalau ulun kan ada supervisi juga. Ya, kalau supervisi itu nanti setelah supervisi kalau misalnya pas guru itu ngajar ternyata tidak terintegrasi nih.
karena kan kami pengennya integrasi nih yang visi misi tadi kan. Nah di situ akan ulun masukkan bahwa pas pian ngajar tadi kayaknya integrasinya kurang. Nah kayak gitu. Dan kami di buku sini Ustaz, minta tolong. Nah di buku ini sudah integrasi itu kami masukkan kalau misalnya di buku K13 itu naranya Udin. Nah di sini kami ganti jadi Muhammad, jadi Ahmad gitu loh ininya. Oke. Nah dan yang dimasukkan ayat-ayat Quran sesuai dengan mata pelajaran itu sendiri. Nah ini ciri-ciri makhluk hidup. Kayak misalnya kalau ada pakaiannya yang ada ini nih, ada jilbab, kami jilbabi. Jadi ketika guru yang supervisi apakah dia menghadirkan RPP-nya? Sama RPP ada yang super, jadi setiap ulang supervisi itu guru memang selalu mengadakan RPP. RPP supervisi di sini kan ada kelihatan lah yang supervisi itu deh yang di bundar. Supervisi yang di bundar nya sudah bagian tinggalan RPP, jadi langsung ulun penilaian itu langsung di Berarti ini bagian supervisi lah. PKKM ini bagian supervisi. supervisi paling bawah gitu. Bagian supervisi. 4.1 Ustaz. 4.1 aja yang sampingnya aja, samping kiri ya. Nah itu masih satu. Bawah paling bawah yang D. Nah nih Ini ya 4.1. Iya. Ini kan oke. ini yang tadi. Kita kan yang 4.1 nomor 3 Pak. Nah ya ya. Nah ini yang supervisi yang terakhir hujanan ini. Dokumen instrumen. Memang untuk RPP kami belum ada penyamaan ininya Bu, apakah server atau sementara kami masih pakai ini Pak, yang penilaian RPP-nya. Terima kasih kepada beberapa tanggapan Ibu Hajah Musina selaku Kepala RW Integral. Dalam hal supervisi mungkin ada tambahan dari ulun selaku pengawas pembina. Itu supervisi pian sudah sangat bagus. Cuman ada tambahan lah untuk supervisi sekarang kan kita lebih maju lagi ke arah pembelajaran abad 21. Jadi ketika arah pembelajaran ke abad 21 ini, pembelajaran itu apalagi perangkat pembelajarannya itu, keperencanaannya itu Ibu Hajah Musina sudah tergambar keunggulan madrasah pian. Nah, ketika melihat RPP guru, si orang yang melakukan supervisi kan kita supervisi nanti bertiga Bu. Nah, boleh yang semalam pula yang boleh minta. Nah, ketika kita melihat RPP guru itu sudah ada gambaran yang pembelajaran abad 21 dengan di dalamnya ada muatan keunggulan madrasah sudah dicantumkan. Kenalah keperencanaannya itu. Jadi pian itu karena ketika tahu keunggulan madrasah yang pengen pian apa bahasanya yang menjadi unggulan pian dari RPP guru itu sudah tergambar. Nah, kadang-kadang kita halos di situ. RPP-nya lebih kepada ulun melihat beberapa madrasah itu RPP downloadan.
Nah jangan sampai di sini misal seperti itu. Jadi RPP itu versinya pian sudah, kalau pian perangkat bukunya sudah di luar biasa, RPP-nya pun ulun harapkan bagus juga. Nah, jadi RPP pian tadi Jarpian, oke Jarpian lah. Kita ketika mengajar itu mestinya membawa RPP ya kalau sebagai panduan. Tapi ketika ulun melihat di ME Integral, walaupun kada punya RPP, dengan buku yang semapan ini sudah mampu sebenarnya. Cuman karena kita sebagai seorang guru memang adalah kewajiban kita bahwa ada kitabnya yang harus dibawa berupa RPP, tetap Bu harus dibikin RPP itu. Nah jadi kayaknya kita sambil benahi RPP kita supaya lebih bagus lagi. Ulun jadi ada kan laporan untuk on PKB Jawas itu, ulun lebih kepada memantau bahwa ME Integral ini kalau pelaksanaan sudah oke banget lah pelaksanaan. Tetapi kepada RPP ulun belum melihat ke anak itu. Nah jadi kita kayaknya sama-sama belajar, sama-sama sharing, sama-sama berbagi ilmu kayak apa sebenarnya RPP yang sudah mewakilkan pembelajaran abad 21, yang misalnya kontekstual seperti apa, yang humanis ada tergambar juga di RPP. Sebenarnya kalau pian humanis di sini sudah humanis pembelajaran pian lah. Nah tapi itu pian ceritakan kada di RPP pian. Nah maksudnya itu baik. Nah Bu lah. Nah gambaran dari pembelajaran pian itu tergambar kada sudah di RPP. Nah ketika kita RPP kita kada nyambung dengan realita di lapangan kan kita jadi kada nyaman, kada sinkron kalau. Nah jadi tolong kita sama-sama belajar menyinkronkan antara RPP dengan yang sudah kita kerjakan di lapangan. Itu Biarnya sudah luar biasa. Ulun tidak mau lagi mengkritik masukan-masukannya sudah luar biasa. Biarnya memberikan inspirasi bahkan ke madrasah-madrasah lain. Cuma masih adalah PR kita bahwa kita perlu membenahi rencana pembelajaran kita. Kalau yang nanti IKM kan istilahnya modul pembelajaran. Jadi dari modul itu sudah tergambar nah jadi kita ketika pembelajaran pian kan tadi versinya Jarpian Udin diganti Muhammad. Itu kan sudah terintegrasi. Pian bujur-bujur mengunggulkan secara Islami ke sini. Karena keunggulan pian kan sini tapis lah. Jadi kemudian agamanya lebih pian tonjolkan dengan mulai dari penyebutan nama-nama saja yang sudah mengambil nama-nama dari unsur-unsur keislaman yang luar biasa. Jadi ulun salut sebenarnya di madrasah lain ulun tidak mendapatkan ini, dan bahkan kalau nilai pian segini rasanya ulun kada pede memberi nilai pian seitu. Bahasanya kan gitu. Nah jadi karena sudah pian prestasi pian sangat luar biasa, ulun menganggap pian ini patut jadi percontohan di madrasah dari madrasah-madrasah lain. Itulah plusnya buat pian. Jadi ulun berharap tinggal kita membenahi RPP tadi Bu. Nah RPP-nya masih kayak apa bahasanya standar. Sebenarnya sudah kelihatan ini sudah pelaksanaannya sudah luar biasa. Nah, jadi barangkali karena ulun pribadi pun mencoba melihat kembali RPP Buhan Pian. Nah itu mungkin tambahan dari ulun. Mungkin Pak Am ada lagi masukan-masukannya. Sudah sangat luar biasa Pak Am. Ulun kan di ruang Jawas pun menyebut ini integral ini luar biasa. Nah jadi Pak Am sebagai orang Banua, orang kampung sini pun rasanya layak berbangga punya ini integral. Demikian, terima kasih Bu Haji Musina. Mohon maaf jika kurang berkenan. Ya silakan Pak. Coba Pak, ada tidak foto saat sebelum silakan? Videonya ada. Ya coba lihat. Videonya sama fotonya ada. Buka di YouTube aja kan. Boleh silakan.
Cik tidak buka playlist. Tapi kan full bukaan. Yang full. Cari di playlist bukain integral. Nah ya, itu aja. Jadi integral. Minta ya, bisa jadi minta ya. Bisa jadi minta. Ibu orang minta. Ya. Dari awal tahun aja. Sudah. Sekarang setelah supervisi ada tindak lanjut. Mana ada tindak lanjutnya? Tindak lanjutnya, nah itu mulai kadang Ada. Tergawi. ada teori, Ada. tapi kadang publikasi lah. Ada terpublikasi. Bukan ada terpublikasi, kadang tertuangkan secara rapi Oh, tulisan. Biasanya umat ada ini dituangkan. biasanya langsung mencoret di sini tadi Pak. Ini maksudnya coba simulasikan itu. Biar setelah melangsung supervisi ada anggap bahasanya ini yang tidak lanjut. Misalnya ada guru-guru sahabat yang supervisi itu tidak pernah coba lihat. Nggak usah pakai dokumen itu biasa. Biasanya diapain? Biasanya diapain sih? Coba. Dilihat dari NPP, apakah sesuai dengan yang kita ajarkan, apakah sesuai dengan visi yang disampaikan, tujuan pembelajaran. Setelahnya itu, ulun cerita dari pertama dulu. Boleh. Biar Oke. bisa hari semalam cerita. Dari pertama, kan kita masuk duluan, Ustaznya di belakang, kemudian itu dimulai secara simultan. Tapi Ustaznya kan di belakang tanpa ada bicara satupun, melaksanakan kondisi proses pembelajaran itu langsung tidak ada suara dan tidak ada komentar. Tapi melihat kondisi keras dari pertama, otomatis gurunya sudah mempersiapkan diri karena ada jadwal, gurunya mempersiapkan MPP sebelum karena ada di sini susunan dari susunan MPP, silabus, Stop ya. Coba yang sudah ngajar kan? Sudah ngajar. Habis yang butuh pembelajaran sudah dilihat SIDIN gitu kan dalam penangkapan. Ada namanya solusi itu tidak lanjut. Nah, di mana tidak lanjutnya ibu itu? selesai waktu istirahat, setelah istirahat Ustazah kita ke kantor lah, kita langsung di kantor, di tempat duduk dipisahin Ustazah tadi salahnya seperti ini, misalnya assalamualaikumnya kalau kada sesuai dengan bacaan diperbaiki. Setelah itu kondisi kelas, motivasi pertama, misalnya motivasinya kurang, memang semuanya anak memperhatikan, tapi ada misalnya di salah satu pojok anak tidak terperhatikan, itu disampaikan bahwa Jadi stop. Jadi supervisinya proses pembelajaran tidak lanjut. Satu, media pembelajaran pernah tidak lanjut. dilihat terkadang kalau menggunakan media pembelajaran video, terkadang itu ada video yang memang kadang cukup, kadang sesuai dengan anak-anak. Disampaikan lagi bahwa untuk mencari video itu agar kita cari yang sama-sama kayak dengan agar menyesuaikan. Nanti dia tidak lanjut agar di media pembelajaran juga. Kan strategi pembelajaran pernah tidak lanjut tidak? Ada misal terkadang itu kadang dulu ustazahnya menyampaikan ini tapi tujuan pembelajarannya terlupakan. Akhir-akhirnya tujuan pembelajarannya itu anak kan tidak tahu tujuan apa pertama, tapi di penengahan atau di akhir hanya disampaikan yang tadinya seharusnya anak mengetahui ini di awal-awal bingung pertama itu, tapi akhirnya disampaikan aja, bisa disampaikan. Setelah itu pada saat belajar itu ada lama pembelajarannya kan misalnya ada sesuai jangka lebih bagusnya seperti ini loh Ustazah. Berarti itu ya, gitu ya.
Ada tindak lanjut berarti ya. Ada perbaikan ya dipertahankan itu karena semua guru itu kadang di dalam pembelajarannya RPP-nya bagus, tapi implementasi di lapangan luas itu yang perlu kita perhatikan ya. Jadi RPP-nya itu memang skenario-nya seperti itu ya, seperti itu mengajar. Kalau ada perbaikan itu maksudnya seperti itu ya. Supaya untuk pembelajaran yang ada peningkatan itu aja loh maksudnya. Beda yang sudah diberikan training oleh ibu kepala, yang bisa lah mengulang kembali apa-apa catatan penting dari yang sudah Sipin sampaikan itu tercatat apa tinggal didengarkan lalu keluar lagi apa? Setiap guru-guru yang masuk secara pribadi gurunya pasti punya catatan tersendiri. Gimana dia? Kertas. Jangan Bu, nanti Bu kalau supervisi itu dia masing-masing guru itu ada buku supervisi namanya di situ nanti dia ada catatan. Kalau di kertas nanti dia kayak begitu ya. Jadi Bu betul ya. Jadi buku supervisi itu ada semua di sekolah ini masing-masing guru. Nanti browsing di Google Pak, pasti ada. Buku supervisi itu masing-masing guru harus ada. Iya boleh, tapi ini khusus buku supervisi. Karena tugas kepala itu terutama supervisi. Tapi biasanya gini Pak, kalau habis misalnya supervisi 1 minggu 2 orang misalnya. Nah biasanya kalau setiap rapat misalnya 1, ya paham. akan belum sampaikan. Ya, Dan itu tertulis di jadi buku rapat. itu namanya supervisi umum Bu. Nah ini belum jelaskan ya, supervisi itu yang biasa kita gauli satu ya, supervisi formal dan non formal. Supervisi non formal satu misal yang pagi berjalan ke kelas memantau guru-guru, tidak itu namanya non formal biasa gitu. Nah ada supervisi formal itu harus terdokumentasi secara baik, administrasinya bagus dan sebagainya. Ya tadi supervisi formal itu yang siap-siap ada jadwal dan sebagainya. Nah cuman yang biar sampaikan dalam rapat paham itu belum pernah kepala sekolah pasti kayak gitu lah. Si Abdul dia mengajar sekolah ini itu dalam rapat biasa. Nah maksudnya ini supervisi formal yang dia laksanakan dengan pengawas atau dengan sendiri. Dan itu ada buku supervisi namanya. Pak nanti dicatat ya buku supervisi. Dipegang masing-masing. Nah bahkan buku supervisi itu ada menu di situ, menu hari apa dia mendatangi kelas ini maksudnya. Dia harinya apa? Hari Selasa. Dia ke kelas mana? Kelas mana? Kelas 5-an. Dia datang ke kelas 5 itu ada bukunya. Nah, paham ya? Itu gara-gara nggak menjelaskan bahwa supervisi itu penting bagi kepala sekolah karena itu tugas utamanya supervisi yang penting. Jadi dia setelah apa? Jika kayaknya ada supervisi apa nih Pak? Nanti tahun 2000 aja pengawas fokus ke supervisi yang penting. Ini betul Bu. Semua pengawas nanti fokus ke supervisi yang penting. Jadi ibu dan neneknya nanti kalau datang ke sini pasti minta jadwal supervisi. Nah jadi dia ada supervisi. Jadi supervisi itu catatan tindak lanjut itu ada. Nanti cari Pak format supervisi. Nah maksudnya itu, paham ya? Itu nanti masing-masing guru ada. Serah dia lah. Oke ya lanjut. Jadi ada tindak lanjut ya. Oke sudah lanjut ya. Tahun depan jadwalnya disiapkan ya jadwal supervisi 1 semester itu paling tidak 1 kali. Tapi nanti tahun pelajaran baru masing-masing pengawas nanti datang ke sekolahnya memperkuat supervisi akademis, termasuk dokumen-dokumen apa yang perlu disiapkan. Ya. Pokoknya ada. Kita prosesnya. Selesai lanjut. Sudah dengar lagi? Selanjutnya belum naik kopiannya. Jadilah berarti PR dia yang bisa fungsi dan dengan Biar skenario supervisi belum
masukkan aja nanti di laporan supervisi. Nah, jadi laporan supervisi itu tersusun rapi dan maunya kita kan karena kita ya ini sudah bagus sekali ya, bukan cuma sekedar tambahan bahwa dokumentasi supervisi itu masih perlu yang benahi. Nah, jadi kalau belum kan paham Bu, kalau suhu seperti ini ya kalau kita kan intern kita kan yang diterima ya suhu seperti ini. Ketika pian arahnya nanti ke akreditasi mungkin dia lebih berpihak kalian misalkan kalau luar biasa seperti ini Jadi seperti sini kan kalau misalnya ada guru bermasalah pun itu maksudnya iya masuk supervisi iya dalam ranah supervisi Bu. Mungkin Ibu belum pernah menerapkan supervisi klinis. Nah kalau belum pernah Bu coba Bu biar melihat barangkali kalau bukan ada guru misal punya masalah apa bisa cuma ada tertuangkan berarti kan makanya dulu tadi ketika supervisi yang sudah jalan semua cuma cerita jalannya tinggal yang sampaikan lewat lisan aja nih. Nah cerita kami kan lewat lisan ketika yang dalam bentuk kan seperti ini misalkan seperti ini tampilannya. Nah kan itu udah luar biasa. Nah seperti jelas ya nanti kita bagi Bu yang kamu yang kita bertiga MA 624 dengan jurnalisnya dengan bisnis desentralisnya 6334 itu. Nah ini kita pelajari di situ sebenarnya seperti itu seperti apa substansinya lah. Nah jadi tadi dengan biar paham ke tahun ini kami lebih ke arah supervisi. Nah membenahi kayak apa itu prosesnya. Kita bertiga Bu yang berperan sekali bertiga nanti pengawas, kepala madrasah dan guru senior. Guru senior ini kan betul nih. Siapa yang layak menjadi supervisor di sini? Nah, jadi biar walaupun terbuka misalnya kebetulan itu menunjuk yang muda berarti ibu punya pertimbangan sendiri bahwa ini loh bagus jadi supervisor. Pengawas, kepala madrasah dengan guru. Nah, ya ini kepada kan ada prinsip supervisi itu yang humanis, jalan online, apa yang kita jalan. Ya, itu saja mungkin dari ulun. Ya, kedepannya prinsip dilaksanakan. Dua perpustakaan 2.5 Ini kan. Kalau perpustakaan kami sudah linear Pak petugasnya, alhamdulillah. Kemudian juga di lain bisa kita inventaris perpustakaan. Buku pemeliharaan nah ada okay. Alhamdulillah sudah ikut pelatihan di Perpusda okay. Aplikasinya ya sudah ada bawah itu data perpustakaan 2.5 ya. Ini kan. Dan pasal lain lihat data perpustakaan dikelola dengan bab 2.52 ya. Oke. Ada fotonya Pak? Dia ada. Dan ada yang Buku Indo. Buku Indo, foto perpustakaan mana ya maksudnya? Di foto ini kan ada Pak ini lagi lagi entah mana. Emangnya sama dua lah. Iya. Di mana gambarnya nih? Coba buka ini ya. Bentar. Fasilitas penunjang yang baik, foto perabot pengelola. Lain laboratorium saat
lain perpustakaan di atas. Nah ya itu. Insya Allah yang fotonya. Ini saya di belakang tidak mau foto ini. Lain. Udah ada dulu. Rasanya selain dari 2.5 nya ada lagi Pak. Ininya perpustakaan. Ada apa mana? Bagian mana? Bawah lagi. Ustaz. Ini kenapa kamu motor nih belum nah? Bawah lagi. Di bawah lagi. Selain dari ini ada perpustakaan. 1.5 bagian 2 itu mampu mengelola perpustakaan. Oh iya, yang itu sumber. 1.5 bagian 2. Bagian 2. Nah, ya Pak. Insya Allah. Bawah sarana protokol perpustakaan 86 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan bagian tidak tahu. Aduh yuk. Nah, bawah. Terus Pak, Terus kita ingin melihat loh, sekarang itu ada hubungannya dengan anak. Bahwa perpustakaan itu dikunjungi itu loh. ada yang ini yang hanya Ustazah Najma mengirimnya. Ada anak membaca di situ, berkumpul di situ. Itu yang penting kan, perpustakaan itu benar-benar jadi taman bermain juga. Bukan buku lah. Ya, jangan sampai terfoto yang kayak museum gitu. Ayo mana fotonya? Dan ini jadi luasnya nih kok. Ya udah, catatan aja. Nanti caranya fotonya ya. Kalau ada yang foto, buat selama proses ini tidak ada fotonya. Tapi ada lagi. Yang lain, foto yang lain coba. Ya maksudnya oke, foto oke memang boleh sudah. Maksudnya foto yang lain coba. Maksudnya fotonya perpustakaan itu ada dinamika di situ. Oh, harus nambah kajar-kajar atau apa? Oh. Kalau kayak gitu kan nanti kesannya kan diulang-ulang. Jangan terlalu rapi. Kayaknya hari ini kami. Cuman kalau asessornya menilai sangka buruk, itu. Ini main ke beda tempat lagi. Jadi kami di atas tangga. Anak yang beri makan gitu. Ini sempit, ini Berapa ukurannya? ukurannya paling 2 meter kali 4 kan. Ini Tangga itu lah. di atas. Ya fotonya lebih dinamika. Ini Kata tuh. fotonya di ini Lebih dinamis. lebih dinamis. Lebih menggigit gitu. Nah lagi berebut buku, lagi antri apa? Ya. Ya. Lek Pak. Nah kami punya program baik kalau perpustakaan ibu 1.5. orang tua ngumpul buku. Nah, boleh. Nggih. Di sekolah dulu di SD sekolah belajar dulu. Barang siapa yang ada punya buku kalau terpakai dibawa ke sekolahan. Oh ini. Ya masih. Kalau dia kok buku yang kalau terpakai namanya. Maksudnya buku yang sudah dianggap berguna. Kalau murid baru, setiap murid baru itu kami anggarkan berapa? 50.000 itu nyumbang buat beli buku perpustakaan. Ya terus latihan. Tapi biar cari tanah. Ada debat lagi kita semua. Oke. Udah apa aja. Ada belajar ya. Lab nanti ya belajar lab. 1.5 Pak. Labnya bawah 2.5 tadi bawahnya. Labnya ala kadarnya. Jarak asal ada aja gue. Pada kami semalam tuh kami kosongin ini. Ternyata dari kawan-kawan di pas acara pian. Dua titik itu tuh ada laboratorium 2.5 di bawah.
2.5. Nah, tuh, ya lah. Laboratorium. Nah, ini Pertama sama. Ada ya? Oke. Apa Oh, ya, sama dia. Buku pertama yang nempel. yang fotonya belum. Ambil fotonya. Dari dinar atau apa? Belum. Oke. Ini berdiri Pak, supaya coba. Nah, ini buku dia langsung. Nah, Fotonya apa? fotonya foto lab nang piano moto. Kayaknya kurang semangat kalau urusan foto. Ya mau cari yang penanda-tandanya di mana? Ada 3 yang akan ditunjukkan fotonya supaya langsung muncul. Ini dong. Ya, catatan aja ya. Kalau ada tetap mau Nah, ini wirausaha ya. Nah, lihat. Di kantor tadi. Ini multifungsi Pak. Laboratorium tadi 1.5 satu tadi lah. Oh 1.5 ya Sat. 1.5 nomor 1. Satu ya. Coba 1.5 di atas. Ya, di atas. Cuma lagi lah RA. Siapa sudah? Ya tadi dapat deh. Tapi nanti di sini itu pengen main. Nah ya. Ya, nomor 1 Pak. Ya ya itu. Oke. Ya, lanjut. Mudah muncul. Aduh, di hobinya dapat aja. Gak apa-apa, nulis dia di catatan. Nah. Itu Lagi. laboratoriumnya. Oke. Terus Pak. Pak, yang dimaksud itu gini Pak ya. Ya. Maksudnya gini Pak, sekolah impian itu punya lab. Nah, sekarang fotonya itu foto yang dimanfaatkan oleh siswa. Itu yang pentingnya. Yang lagi punya memakai. Iya, itu maksudnya seperti itu. Kan ini judulnya sarana pendukung. Iya, Pak. maksudnya carikan foto yang dipakai oleh pada Oh. saat produk. Berarti itu kan mesti di kelas ada Bapak, tapi pakai gitu. Oh. Pemanfaatan maksudnya. Iya, Ya, ya. sampai user. Itu kan satu. Kami lengkapi. Bukti ini kalau bunyinya kan Oke. adanya bukti Manfaatan. Nah, ketika dia itu sudah kan perangkat. Itu bukan adanya. Coba yang Cara satu lagi. pembelajaran, gitu loh. Oke. Ada ini kan yang sarana, coba buka yang Dan ada, gitu loh. coba klik lagi Sat, coba klik lagi. Oh ini yang tadi dua. Adanya bukti. Bukan di situ, yang ininya. Ada Yang... belum? Nah di sini. Program kerja. Yang Nah, program kerja. di program kerja. coba Sat. Yang mana? Iya. Kerja itu. Ada. Tadi yang paling bawah kan, laporan kan? Yang paling bawah kan tadi yang Dan itu laboratorium. Terserah dokumen itu mestinya kan ada narasi dan foto. Ada narasi. Kalau bicara dokumen itu pasti ada narasi, ada foto. Itu lah Bu. Nah yang namanya dokumen itu kayak gitu Bu. Pasti ada foto, ada link. Ada dia bayar. Ya sudah, kan dicatat aja. Dicatat aja Bu. Kamera kami siap-siap. Berarti waktu ada memakai. Oke. Iya lah, ya makanya dilengkapi Bu. Sampai itu loh Bu. Catatannya Bu. Yang 4. Itu masih 3 kan Anu Ustaz yang nomor 1.5 doang katanya keempat gitu kan. Nah nilainya dia tarikin lah 1.5 nomor 1 kan 3 masih tak. Itu coba dirubah ke 4 lah. Ada motor. Nah ya gimana?
yang sudah Karena yang nilainya oh iya berarti ya tahu tadi ini bisa gampang ya. Sudah gampang ya udah. sudah ya bawa itu juga empat sudah kalau kuning ini kan sudah ya Coba Pak yang 2.1 nomor 4 streaming gitu. dokumen perencanaan evaluasi dan pelaksanaan dan pencapaian Kesimpan di YouTube. Apa api sudah kasih? Itu kan bisa ditapel. Langsung udah kami lah. Udah lanjut. Tahu aja. Kami kan dia juga kan cuman kan kalau yang kita itu berarti apa tadi ada 4 jadi enak melihat banyak halamannya Nah, 4 itu Ustaz yang itu 4 orang makan happy makan. bodinya tuh semua di bawah. keempat Ustaz keempat terus ada lagi satu lagi Yes, sekarang bukan diklat. yang nomor 2.10 Ustaz 2.10 nomor 4 Ya, siap, sudah siap. kan yang ketiga Pak. Makan dulu ya. Kalau keempatnya lebih baik Nilainya oh dulu bukan kalau kamu apa Nilainya berapa ini? Nilainya berapa? Bukan nilainya, itu kan sudah jangan lihat nilainya. Oke. Berarti yang angka 3 dari situ. Hasil. Iya, maksudnya makanya aku ngeliat nilai dia. Ketika dipindah-pindah nah, sampai rumusnya ini. Ini memang jadi gitu kayak yuk. Orang pakai pasti pelo. 77. Ya, cukup nah itu 77 dari sopan yang lain. 77 kemasan membuka. Ini maksudnya yang Itu kenapa jadi begitu? Nah, ayo racik dulu. Pastinya pakai pasti pelo. Ada menu. Wah itu bagian bisa kepada bisa. Nah, Kata kalau boleh, itu tuh rumusnya di atas. ini rumusnya kemana? Jumlah seluruhnya. Jumlah keseluruhan. Ada itu masih poin B kayaknya bukan Yang khusus iya, atas. tapi kan kalau Poin B coba tarik ke atas dari 2.1. Ini rumusnya bilang juga kan? Nah, ya. Ini total skornya tambah semuanya. Nah, jumlah semuanya nih. sudah video. Anu dulu pindah yang bagian apa dulu. Yang bagian apa? Bagian apa dulu kan? Itu pakai dia. Nah, tempatnya terus kan juga. Ya. Ada video. Yang keempat tuh ada rumusnya. Yang memang tadi. Iya, ini. Ini kan dulu. Nah, gitu ya. Nah, itu level 1 sudah. Ya, dalam presentasi. Ada jalan kan rumusnya? Tadi dulu. Nah, itu ada apa yang penting kan nilai itu ada boleh 7. Nah, ada cara. Iya, perbandingannya tuh 115 sama IGN-nya berarti yang 140 Malah depan 150 totalnya tuh 150.
Tunggu, 6B 150. Kita belum ya. 6B itu 150 totalnya. Mungkin ada baru. Yang total skornya itu harus 50. Berarti ini lagi mereka. Nah, jadi 1 tambah 2 tambah 3 uang tambah banyak. 4 itu Coba. semuanya Uang. link kan ya. Jual lagi. Wah, ada apa? Nah, ini tuh yang targetnya tuh boleh diubah. Kependekan aja kayaknya. Dia paling Kependekan ya. Jadi kapasitasnya dulu Pak. Dulu kan harusnya akhirnya. Ini karena ngeconteng yang satu, tiga kan. Lebih dari kenalan, saya mana yuk? Ibu dimasak gue sini deh. Ya maksudku yang kosong-kosong ini kan ada linknya nah, mana file-nya kan ada setting. Nah itu ada file-nya, artinya Ini bang. kadang dulu coba. Ini makanya ini nggak ada linknya apa? Makanya Pak Am tahun tadi ketika kita 3 aja itu kita robah itu tahun tadi 92,36 sekarang 92,51 tinggi kali itu. Kesana sih ini aku mau segini dulu nang. Apa ada linknya apa nih linknya? Nah ini masalahnya. Tapi biar kena berpikir dulu sih. Ini lagi kan maksud dulu. Ini ada linknya apa ya? Iya maksud bro, ayo apa tapi ada buktinya. Apa itu ada buktinya ya? Apa dia? Ini masalahnya. Iya jadi jelas saya kalau kayak di situ kan benar. Di sini kan ada videonya. Itu nama maksud kayaknya jelas. Apa kayaknya tapi linknya ada kayak apa? Ibu musik kan udah pakai bikin belum? Tapi yang belum dia belum sudah ada yang Ada yang 92,91. Oke dulu lah, nanti bela yang lainnya nah. Hah? Biar kita 92,91. Nah, dua ya. Iya, 92. Dengan saya tes print. Ada ini kan? Bisa lebih. Kirim aja Bu. Coba tanya ibu. Ya, ya. Ayo, siap. Dengan mengucapkan hamdalah kita akhiri pemberian kinerja Ketua Makassar untuk isi pada aplaus. Setelah mau divideokan kan RA tuh Ya langsung ya. langsung Habib ya. Habib aja. Ini kok langsung Mas Pondok ada foto dulu berarti untuk ME kan biasa. Iya. Iya, betul dulu. Kita kan cuma Atau kita di sekolahan? Kita kenalnya sekolahan Fotonya di sekolahan apa? oh, kemudian sok langsung dari Iya, Kak. Iya, biar jadi lah